Di tahun 1944, 44 negara berkumpul bersama untuk ngikutin yang namanya Konferensi Bretton Woods, di mana salah satu hasil dari konferensi ini adalah untuk menyepakati pendirian beberapa lembaga keuangan paling penting, yaitu pendirian IMF dan World Bank. Tapi buat Amerika, ada satu lagi hasil keputusan yang terpenting dari konferensi ini, yang tentunya akan berpengaruh ke ekonomi mereka selama 80 tahun ke depan, yaitu keputusan bahwa dolar Amerika akan jadi mata uang cadangan dunia, atau istilahnya Foreign Reserve Currency. Keputusan ini berlaku resmi semenjak ditandatangannya perjanjian Bretton Woods. Ditetapkannya status dolar Amerika sebagai acuan mata uang sistem perdagangan internasional tentu akan memberikan stabilitas global dan mencegah terjadinya perang mata uang. Dan di sini kita bisa lihat bahwa hal ini tuh tentunya juga bisa ngebuat Amerika mendapatkan keuntungan yang sangat besar, baik secara ekonomi maupun dalam hal geopolitik. Dan menurut gue ini sebenarnya sangat menarik ya, karena memang selama gue pribadi hidup sampai saat video ini dibikin ya, dolar tuh emang terbukti banget dipercaya sebagai mata uang terkuat yang bisa diterima hampir di seluruh negara. Tapi semenjak tahun 2002, ada banyak orang yang bilang bahwa dolar Amerika tuh bakalan jatuh sebagai mata uang terkuat di dunia. Dan gue pikir awalnya statement itu tuh nggak berdasar banget ya, gila banget ya, karena menurut gue nggak mungkin lah, dolar kan udah lama banget berkuasa gitu ya, nggak mungkin digantiin lah ya. Tapi makin kesini makin banyaknya berita-berita tentang cryptocurrency, terus mata uang BRICS yang muncul sebagai pengganti dolar, belum lagi berita tentang berakhirnya petrodolar. Tentu ngebuat gue nih bener-bener penasaran banget ya, apa bener sih dolar Amerika tuh bakalan kolaps atau kegeser dari posisinya. Dan pertanyaan lanjutannya yang menarik banget ya buat gue ya, apa sih yang bakal kejadian ke Indonesia kalau dolar nih bakalan kolaps sebagai mata uang cadangan dunia? Apa Indonesia bakal ikutan kolaps, atau malah Indonesia nih jadi lebih untung karena dolar itu kegeser? Yuk kita bahas. Chapter 1, Sejarah Dolar Amerika. Nah, sebelum gue bisa jawab ini, ada dua langkah awal yang penting banget untuk kita bisa mulai ngebahas hal ini. Langkah pertama, lu klik tombol subscribe dan like di bawah, supaya nanti lu bisa dapat konten-konten semacam ini, yang bisa nambah pengetahuan lu tentang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Langkah kedua, sebelum bahas apa efek kejatuhan dolar ke Indonesia, kita tuh harus bahas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mata uang cadangan atau reserve currency, dan apa tujuannya currency ini ada. Council of Foreign Relation atau CFR ngedefinisiin mata uang cadangan atau reserve currency sebagai mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara melalui bank sentral untuk sebagai benchmark untuk cadangan devisanya. Untuk suatu mata uang bisa jadi reserve currency yang terpercaya, ini ada dua kriteria yang perlu dipenuhin. Kriteria pertama, ini mata uang nih perlu stabil, karena kalau terlalu fluktuatif di pasar ya nilainya bakalan cepet banget berubah-ubah dan nggak bisa diandelin sebagai acuan. Dua, mata uang ini nih perlu tersedia dalam jumlah yang sangat besar supaya negara lain ini bisa menggunakannya untuk transaksi. Karena kalau jumlahnya terlalu sedikit ya peredaran dan penggunaannya juga sangat terbatas. Contoh gampangnya, misal gue mau beli barang supplier dari Australia, terus di supplier ini nih mau beli supplier juga dari Afrika. Kalau nggak ada satu mata uang yang disepakatin buat digunain bareng-bareng, ya bakal jadi ribet banget kan transaksi tiga pihak ini, kayak sistem barter zaman dulu. Nilai barang yang mau ditukar juga nilainya beda-beda. Dan alasan kenapa suatu negara harus pegang dolar sebagai reserve currency mereka itu ada dua. Alasan pertama, stabilitas. Kalau Indonesia megang dolar banyak sebagai salah satu sumber cadangan devisa kita, maka rupiah tuh let's say nilainya sampai nantinya bergejolak gitu ya, karena misalkan ada kondisi politik atau ekonomi internal negara kita nih ya, si dolar nih nilainya bisa tetap diandelin karena nggak terpengaruh sama kondisi internal kita. Dalam case ini, kalau kita punya cadangan dolar yang banyak, artinya Indonesia tuh bisa tetap ngelakuin yang namanya impor, bahkan ketika Indonesia lagi krisis. Nah, di sini nih perlu di notes juga bahwa megang dolar Amerika tuh memang ngebuat negara bisa jadi lebih stabil. Tapi ketergantungan terhadap dolar itu juga punya pengaruh yang sangat buruk untuk suatu negara. Apakah itu? Geopolitik, yang akan kita bahas setelah ini. Alasan kedua, kredibilitas hutang. Kalau suatu negara kayak Cina itu misalnya ya, dia punya utang nasional dalam dolar nih sekitar 2,4 miliar dolar di tahun 2023. Semakin tinggi utang yang dimilikinya, ya semakin tinggi jumlah dolar atau reserve currency yang harus dipegangnya. Kenapa? Ya untuk nunjukin kalau negara tersebut tuh mampu buat bayar hutangnya dalam
dalam dolar. Karena kalau jumlah dolar yang dipegang oleh Cina ini terlalu sedikit, itu akan ngebuat negara pemberi utangnya itu akan lebih hati-hati. Karena kalau sampai nggak bisa bayar, ya mau bayarnya pakai apaan? Barter. Nggak mungkin kan? Balik lagi ke nilai tukar yang bisa berbeda-beda yang tadi gue jelasin. Ini juga kenapa Cina tuh pegang dolar banyak banget, hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingin Jepang. Dan juga perlu diingat, meskipun dolar dianggap sebagai reserve currency terkuat, dolar tuh bukan satu-satunya. Euro, yen Jepang, pound sterling, dan bahkan dolar Kanada ini juga berstatus sebagai mata uang cadangan. Cuman memang dolar itu digunakan lebih sering, jauh lebih sering. Menurut IMF, penggunaan dolar US sebagai reserve currency itu masih sekitar 60% dibandingkan dengan euro di posisi kedua tuh cuman sekitar 20%. Dolar Amerika sebagai mata uang yang sangat kuat ngebuat mereka tuh dipercaya jadi pusat pembayaran global dan ngebuat mereka mampu memanipulasi geopolitik global untuk merusak negara lain. Gimana caranya? Dengan gunain yang namanya sanksi keuangan. Chapter 2, dolar Amerika sebagai penguasa dunia. Jadi secara aturan, semua perdagangan yang dilakuin dalam dolar US ini dapat dikenain sanksi oleh Amerika Serikat kalau nggak sesuai dengan aturan mereka. Jadi setiap perdagangan yang dilakuin dalam dolar nih dalam suatu negara itu ditangani oleh yang namanya tuh bank koresponden. Dalam kasus dolar, bank-bank koresponden ini harus memiliki akun yang terdaftar dari sistem The Fed atau Federal Reserve US untuk nanganin transaksi yang dilakuin dalam dolar. Nah, di sini ini mulai seru nih. Jadi misalnya ya, Amerika marah sama Indonesia, sama kita ya. Hal terburuk yang bisa Amerika dan The Fed ngelakuin adalah untuk memutus kemampuan bank-bank koresponden ini supaya nggak bisa transaksi dalam dolar lagi. Dan ketika Indonesia nggak bisa lagi gunain fasilitas dari bank koresponden ini, dolar yang kita pegang itu jadi beku dan nggak bisa digunain baik dalam aset treasury ataupun bank sentral. Nggak percaya? Kita tuh sebenarnya udah ngelihat Amerika ngelakuin ini beberapa kali di masa lalu. Contoh terbaru nih datang dari Rusia ketika Vladimir Putin lancarin perangnya lawan Ukraina. Ketika ini terjadi, Amerika tuh ngerespon dengan menciptakan sejumlah besar sanksi. Salah satunya dengan nge-blacklist Rusia nih dalam perdagangan mata uang dolar. Sehingga dia tuh mutus bank-bank korespondennya nih dari transaksi dolar. Hasilnya gila banget. 300 miliar dolar aset bank sentral Rusia dalam bentuk USD ini dibekuin dan nggak bisa digunain sama sekali. Ketika aset dalam dolar ini nggak bisa diputerin, perdagangan dan ekonomi suatu negara tuh jadi terhenti dan memicu terjadinya default atau gagal bayar utang negara Rusia. Kalau di Rusia potensi gagal bayar utang terjadi, pemerintahnya tuh ya harus mulai nyetak lebih banyak uang buat nutupin apa? Nutupin biaya negaranya. Itulah yang exactly dilakuin Rusia setelah kena sanksi dari Amerika. Inflasinya naik jauh dari 9,2% di Februari 2022 jadi 17,8% di April 2022 dan jadi salah satu rekor inflasi tertinggi yang pernah dialamin sama Rusia. Inflasi naik artinya biaya kebutuhan pokok masyarakatnya ini kayak makanan juga ikut naik. Inilah yang akhirnya nyebabin lebih sedikit uang yang tersedia buat diinvestasiin dalam layanan public services kayak misalnya pendidikan dan kesehatan. Semua ini terjadi karena 300 miliar dolar aset yang beku ini nggak bisa dipakai plus biaya-biaya yang timbul akibat keputusan perangnya. Nah, sekarang ngerti kan kenapa dolar Amerika ini bisa berkuasa banget terhadap negara-negara di dunia. Ketika kita bergantung pada dolar, Amerika tuh jadi punya kemampuan buat ngasih sanksi keuangan yang dapat nyebabin terjadinya krisis utang atau gagal bayar terhadap suatu negara. Di tahun 1960-an, mantan Menteri Keuangan Prancis bilang bahwa Amerika itu dapat manfaat yang dia sebut tuh exorbitant privilege karena status mata uangnya sebagai cadangan dunia. Hal ini juga terjadi karena setiap negara tuh pengen punya dolar sebagai mata uang cadangannya. Karena ya nilai mata uang dolar nih ya udah nggak diragukan lagi gitu ya. Punya dolar ya bikin kita gampang impor barang. Punya dolar jadi bisa bikin kita punya jaminan terhadap suatu utang yang kita punya, bikin utang kita tuh jadi lebih kredibel di mata sang peminjam. Ini juga yang nimbulin cycle yang akhirnya nyebabin permintaan dan nilai tukar dolar tuh makin tinggi lagi. Ketika nilai dolar tinggi, maka Amerika tuh bisa dapat pembiayaan murah untuk kegiatan investasi mereka di negara lain. Dan kondisi neraca perdagangan di Amerika karena nilai tukar dolar yang sangat powerful, Amerika tuh jadi lebih banyak impor dibandingin ekspor barang. Karena buat mereka ya beli barang dari luar negeri tuh jauh lebih murah dibandingin harus ekspor. Yang nyebabin current account atau neraca
neraca dagang mereka tuh defisit. Belum lagi kenyataan bahwa biaya kurs yang murah ngebuat Amerika nih jadi bisa nerbitin obligasi pemerintah dengan biaya bunga yang lebih tinggi dibandingin negara lain, yang nyebabin banyak negara tuh justru tertarik beli obligasi tersebut dan ngutangin si Amerika. Misalnya ya, di tahun 2024 Jepang itu punya kepemilikan treasury Amerika sebesar total 1,2 triliun, disusul yang kedua oleh Cina dengan total 850 miliar dolar. Jadi singkatnya, Amerika tuh dapat terus menumpuk utang eksternal yang substansial sambil ngejagain biaya utang tetap murah karena permintaan terhadap dolar mereka yang sangat tinggi. Chapter 3, pengaruhnya ke Indonesia kalau dolar Amerika collapse. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang paling menarik dari video ini ya. Apa sih yang bakal terjadi ke Indonesia kalau dolar bakalan beneran collapse atau kegeser sebagai mata uang cadangan dunia? Dalam opini gue, ada 3 hal utama yang bakal kejadian. Pertama, pengaruh ke perdagangan ekspor impor. Jadi tadi gue kan sempat bilang ya, kalau Amerika nih impornya tuh lebih banyak dibandingin mereka ekspor. Makanya neraca perdagangan mereka tuh defisit sampai sekitar 80 miliar dolar di Juli 2024. Nah, kalau dolar sampai collapse, defisit ini nih bisa jadi semakin melebar karena biaya impor yang akan lebih mahal dibandingin sebelumnya. Tapi juga perlu diingat bahwa hal ini tuh akan ngebuat ekspor mereka jadi lebih murah buat para pembelinya, termasuk Indonesia kalau kita impor barang dari Amerika. Dan dengan kata lain, keran ekspor Amerika tuh akan terbuka dan pendapatan dari ekspor bisa aja nyimbangin si kerugian biaya impornya. Kalau Amerika punya kapasitas untuk produksi barang ekspor lebih banyak. Hilangnya status dolar sebagai mata uang cadangan dunia juga bisa memicu pertumbuhan sektor manufaktur Amerika dan ngebuat harga barangnya tuh lebih murah untuk Indonesia. Kita nih beli dari Amerika. 2. Pengaruh ke hutang luar negeri. Kalau dolar sampai collapse, apa yang akan terjadi pada banyak negara nih yang tadi itu sempat gue bilang ya, banyak ngasih utang ke Amerika, termasuk Indonesia. Menurut Departemen Keuangan US, total utang Amerika tuh mencapai 7,7 triliun dolar. Salah satunya kepada para pembeli obligasinya, di mana si Amerika nih bisa bayar bunga yang rendah karena tinggi kekuatan dolar. Kalau dolar sampai collapse, artinya bunga obligasi yang harus dibayar itu kan akan pasti naik dan bisa nyebabin akumulasi utang masa depan Amerika nih jadi makin tinggi. Dan layak ke personal finance, kalau utang naik nggak diimbangin dengan kemampuan pendapatan yang juga makin naik ya, peringkat kredit kita bisa jatuh. Kayak peringkat kredit global Amerika ini bisa-bisa jadi turun. Contohnya ya, pada tahun 2011 lalu, ketika utang Amerika ini hampir ngelewatin plafon utangnya yang lama. Lembaga pemeringkat kredit global S&P ini sampai nurunin peringkat kredit Amerika ini dari AAA jadi AA+. Dan yang lebih parah, kalau nanti Amerika ternyata nggak bisa bayar utangnya sehingga bisa micu gagal bayar atau default, tentunya ini kan bisa jadi nguntungin buat negara-negara besar seperti Cina dan Rusia. Ya, pastinya dong mereka akan manfaatin celah ini buat keuntungan pribadi negara. Sayangnya kalau ini sampai kejadian beneran, itu bukan cuma Amerika yang akan terpengaruh, tapi juga akan berpengaruh ke setiap negara yang saat ini megang utang Amerika. Nilai tukar dolar akan menjadi nggak stabil dan bisa aja nyebabin ekonomi negara lain ya, terutama Jepang nih yang megang utang Amerika paling banyak nih, 1,2 triliun dolar nih, ikutan jatuh. Kalau Indonesia gimana, Ren? Nah, buat Indonesia kalau dari perspektif utang luar negeri ya, menurut gua dampaknya ini akan minim. Mengingat Indo nih ya nggak ada ngutangin Amerika sama sekali. 3. Munculnya mata uang pengganti dan multipolar. Ketika dolar kehilangan status ya, banyak negara termasuk Indonesia nih akan mulai beli cadangan mata uang lain, baik itu mata uang multipolar yang baru atau yang udah ada kayak seperti contoh euro. Disinilah dolar tuh akan mulai ditinggalkan. Pada Juli 2023, Roland Berger nih ngebuat laporan tentang seberapa besar kemungkinan dolar nih bakalan ditinggalkan sebagai reserve currency. Laporan ini juga ngebahas komen-komen dari Rusia dan Cina pada KTT Organisasi Kerjasama Shanghai, di mana kedua negara ini nih berargumen tentang mata uang multipolar dan bagaimana penggunaan mata uang ini nih bisa sangat menguntungkan buat negara-negara anggotanya. Negara-negara anggota yang gue maksud tuh negara BRICS. Itu dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Lalu fast forward ke Januari 2024, ada 5 negara lagi yang bergabung dengan aliansi BRICS ini, yaitu Iran, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia. Jadi dari sini jelas banget, kelihatan banget ya bahwa negara-negara ini nih punya agenda anti barat sekaligus bertujuan untuk ngebangun hubungan perdagangan dan ekonomi yang lebih kuat antar negara-negara anggotanya. Menurut Roland, mata uang negara-negara BRICS nih udah mencakup sedikit nih kurang lebih 20% dari perdagangan global yang akan diprediksi bakalan terus naik ke depannya. Dan kalau dolar sampai kegeser, udah pasti nih biaya impor tuh jadi lebih murah dan ekspornya jadi lebih mahal buat negara-negara BRICS. Plus juga akan ada peningkatan permintaan buat mata uang BRICS ini yang tentunya akan ngebuat BRICS dan negara
dan negara anggotanya nggak lagi rentan terhadap sanksi finansial dan geopolitik dari si Amerika. Malah justru bisa kebalikannya, Amerika nih jadi bisa beli mata uang BRICS sebagai salah satu sumber cadangan devisanya dan bikin mereka lebih rentan kena sanksi finansial dari negara pemegang mata uang tersebut. Dan ini nih bisa bikin negara kayak Cina yang ekonominya nih lebih aspiratif jadi lebih kuat buat mereka tampil di panggung geopolitik nantinya. So, kalau menurut kalian baiknya Indo nih berpihak ke Cina atau ke Amerika ya? Tapi tenang aja juga, supaya kita nggak perlu terlalu khawatir ya, perubahan semacam ini tuh biasanya ngebutuhin waktu dan perubahan yang sangat besar dalam keuangan global. Kenyataannya seperti yang gue pernah cerita di video sebelumnya, hampir 90% dari semua perdagangan internasional dunia saat ini nih gunain dolar Amerika. Tambah 60% cadangan mata uang global yang itu bentuknya masih dalam dolar Amerika. Chapter 4, siapa mata uang yang bakal ngegeser dolar? Gue kutip dari Real Economy, bilang bahwa Cina adalah salah satu contoh mata uang yang potensial. Saat ini yuan Cina tuh nyumbang sekitar 2,7% dari cadangan global. Supaya bisa mencapai 60% dari total yang dicapai dolar Amerika, ya Cina harus sepenuhnya nih ngebebasin yuan buat dipakai secara terbuka. Dan untuk bisa begini, Cina tuh harus ngelonggarin kontrol atas mata uangnya. Sesuatu yang kemungkinan besar nggak akan dilakukan oleh Presiden Xi Jinping. Jadi akan kehilangan kendali untuk ngatur modal dan kreditnya. So gimana pun Cina dan negara-negara besar lainnya harus melakukan perombakan yang masif terhadap sistem negaranya supaya peran dolar nih bisa terganti. Tapi bukan berarti ini tuh nggak bisa terjadi. Bergeser status dolar sebagai mata uang cadangan dunia juga nggak akan terjadi dalam waktu semalam aja. Dan tentunya nggak mungkin dibiarin ya sama si Amerika gitu aja. Pastinya ada perlawanan dong. Yang nyebabin mata uang negara lain nih nggak mungkin bisa menggantikan posisi dolar dalam beberapa tahun atau dalam beberapa dekade ke depan. Hal ini juga tentu berlaku untuk mata uang multipolar baru ataupun mata uang kripto. Karena keduanya sampai saat ini ya belum bisa diandalkan untuk menjadi mata uang yang stabil yang bisa dipakai dalam perdagangan internasional. So, meskipun ada banyak pressure dari Rusia, Cina, dan negara-negara BRICS, opini gue ya, kecil kemungkinan dolar Amerika akan kehilangan posisinya dalam waktu dekat. Kalaupun nanti kejadian, itu akan terjadi jauh di masa depan. Saat ini, kandidat pengganti dolar yang paling kuat menurut data dan menurut gue ya, itu adalah Euro, multipolar BRICS, dan cryptocurrency. So, sekian video dari gue, mudah-mudahan bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari lu yang masih ragu nih ya, tentang masa depan dolar kayak gimana, dan gimana cara lu bisa manfaatin timing ini untuk ngambil keputusan uang atau investasi kita masing-masing. Tapi gimana menurut lo? Apa bener ya dolar bakalan kegeser sebagai penguasa? Atau malah Amerika bakalan jauh lebih berhati-hati dan bikin dolar jadi lebih kuat lagi ke depannya? Kita discuss ya di kolom komen. Gue pengen tahu pendapat lo gimana. So, itu aja video dari gue. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, thank you for watching. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.